Halo semua, perkenalkan nama saya Florencia Panjaitan, saya dari kelas 11.1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari bab 2 tentang demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab ini terbagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama bagian A tentang periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Indonesia sudah beberapa kali menggunakan konstitusi yang berbeda sesuai perkembangan situasi politik dan kenegaraan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1949 menjadi konstitusi pertama setelah Indonesia merdeka dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, Konstitusi RIS tahun 1949 diberlakukan ketika Indonesia berubah menjadi negara federal. Sistem pemerintahannya berubah menjadi parlementer federal. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, tetapi dengan sistem parlementer yang membuat kedudukan kabinet kurang stabil. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku kembali sejak 1959 dan berlaku sampai sekarang. Ditetapkan kembali melalui Dekret Presiden 1999. Undang-Undang Dasar 1945 kemudian menjadi landasan utama penyelenggaraan negara, termasuk setelah dilakukan amandemen pada era reformasi. Intinya, Konstitusi Indonesia berubah mengikuti dinamika politik untuk menemukan sistem yang paling stabil dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Yang kedua, bagian B tentang perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang perubahan dilakukan karena pada masa sebelum reformasi terdapat kekuasaan presiden yang terlalu besar, kurangnya pembatasan kekuasaan, serta perlunya jaminan HAM dan demokrasi yang lebih kuat. Proses perubahan amandemen dilakukan oleh MPR selama 4 tahap, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Setiap perubahan dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan lembaga-lembaga negara. Hasil perubahan amandemen menghasilkan banyak hal penting diantaranya penguatan pembagian kekuasaan atau legislatif, eksekutif, yudikatif, pembentukan lembaga negara baru seperti DPD, MK, dan KY, penguatan prinsip demokrasi, HAM, dan kedaulatan rakyat, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, masa jabatan presiden dibatasi. Kesimpulannya, perubahan Undang-Undang Dasar bertujuan memperbaiki sistem demokrasi dan mencegah kekuasaan terpusat pada satu pihak. Bagian C yaitu tentang perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Pada era digital seperti sekarang, demokrasi tidak hanya soal lembaga, tetapi juga tentang sikap dan perilaku warga negara. Makna perilaku demokratis adalah perilaku demokratis berarti menghargai perbedaan pendapat, terbuka dengan kritik, mengutamakan musyawarah, menjunjung HAM, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi dengan teknologi dan media sosial. Informasi terbesar sangat cepat. Karena itu, masyarakat harus pertama menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Yang kedua, tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Yang ketiga, menghargai privasi dan pendapat orang lain. Yang keempat, bijak dalam memfilter informasi. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa melalui cara-cara yang santun dan sesuai aturan. Kesimpulannya, demokrasi modern sangat bergantung pada etika menggunakan informasi di ruang digital. Kesimpulan besar dari bab 2 ini adalah mengajarkan bahwa demokrasi Indonesia berkembang melalui proses panjang, mulai dari perubahan konstitusi amandemen Undang-Undang Dasar hingga pembentukan perilaku demokratis di tengah keterbukaan informasi. Semua perubahan ini bertujuan agar rakyat memiliki kedaulatan penuh dan negara berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Terima kasih.